ketika saya membaca manaqib Imam Syafi'i, salah satu di dalam manaqibnya, setiap Ramadan beliau khatam Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Berarti anggap 60 juz. Bapak Ibu mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, betul? Pasti? Yakin? Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali khatam? Oh, mohon maaf Syekh, kami memang mazhab Syafi'i tapi fikih saja, kalau amalan belum. Kalau amalan belum. Saya ketika belajar manaqib Syafi'i, saya ingat waktu itu di masa sekolah SMP. Waktu itu saya di sekolah SMP di Madinah, saya bersama teman-teman sekolah, pas di waktu libur, bulan Ramadan libur, full libur, dari awal Ramadan sampai akhir. Kita pernah sepakat, ayo kita libur bertemuan di Masjid Nabawi. Kita bertemu di Masjid Nabawi. Dan sambil kita bicara, sudah ada sepakatan berlomba-lomba. Ayo, Ramadan kali ini kita punya target mengkhatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i. Itu yang kita targetkan. Ini masih sekolah SMP sama teman-teman saya di sekolah di Madinah. Kita pas kumpul di Masjid Nabawi dari awal Ramadan, bukan pas i'tikaf, dari awal Ramadan sampai akhir. Dan kita terus membaca. Waktu itu saya ingat belum ada HP. Saya menggunakan alarm untuk menghitungkan waktu. Saya ingin tahu berapa lama bisa khatam. Begitu saya membaca Al-Quran sampai habis Ramadan, walaupun saya gagal mendapatkan seperti Imam Syafi'i, tapi saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Ternyata bisa khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 10 jam. Saya baca dalam bacaan standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jaga tajwid, panjang pendek, wakaf ibtida, dan menjaga tidak terlalu cepat mengurangi tajwid dan tidak terlalu lambat berlama-lama. Begitu selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Saya lihat alarm, karena itu belum ada HP. Saya lihat alarm 9 jam 48 menit. Khatam 30 juz. Sedangkan ada orang hamba 24 jam susah 1 juz. Ada seorang anak peserta Hafiz Indonesia.
namanya Kaila. Kira-kira ingat? Kondisinya apa? Buta. Waktu dia datang ke acara Hafiz Indonesia, baru hafal kalau tidak salah 8 juz. Saya kemarin 17 Agustus, pas saya ada tugas isi acara doa untuk negeri di TVRI, saya bertemu dengan Kaila. Kaila, Masya Allah, Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Sudah hafal, sudah sampai mana hafalannya? Alhamdulillah 30 juz. Buta. Dan saya pernah tanya, mohon maaf Kaila, berapa banyak baca Quran dalam sehari? Dia jawab 5 sampai 7 juz. Saya pun kaget. Saya jujur saja saya sampaikan, Kaila, saya aja tidak sebanyak itu. Semenjak saya berada di Indonesia, susah sekali bisa menemukan khataman seperti saya di Madinah. Apalagi kalau sibuk safari dakwah. Mana ada waktu? Dari pagi sampai malam, dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis. Kapan saya berkesempatan baca Quran? Di jalan. Paling nikmat di jalan, bawa Al-Quran. Apalagi kalau macet, saya paling senang. Makanya ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Karena biar khatam wirid harus selesai. Malu kita kalau selesai satu hari belum selesai wirid. Dan semestinya setiap muslim memiliki wirid tersendiri. Wirid 1 juz boleh, setengah juz boleh. Yang penting wirid ini jangan ditinggalkan dalam kondisi apapun, walaupun sakit. Tidak boleh ditinggalkan wirid. Dan bisa baca, masih bisa dengar. Dan wirid kembali pada kemampuan masing-masing. Ada yang bisa 5 juz, ada yang bisa 2 juz, ada yang bisa 1, ada yang bisa setengah, ada yang bisa 2 halaman. Terserah. Yang penting tunjukkan wiridnya dan istiqomahkan. Dan saya sampaikan kepada Kaila, mohon maaf Kaila, sebenarnya kamu sudah punya uzur. Kalau kamu bilang aja sama Allah, ya Allah mohon maaf saya buta, dan bisa lihat Al-Quran, apalagi baca Quran, pasti Allah maafkan. Tahu tak kira-kira jawabannya apa? Mohon maaf saya malu sama Allah kalau menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Mohon maaf alasan bapak ibu apa? Sibuk, oh ya sibuk, urusan nafkah, urus keluarga. Allah musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saya mohon bapak ibu, jangan lewat 1 hari tidak baca Quran. Dan menurut saya, mengkhatam 1 juz dalam 1 hari berarti 30 hari 30 juz. Setiap bulan 1 kali khatam. Itu termasuk mudah khatam Al-Quran bagi orang yang paling malas. Jadi standar orang yang paling malas 1 juz 1 hari. Itu sudah malas. Kalau di bawah itu, saya angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perlu disalati. Apalagi yang lebih parah, lewat 1 hari full tidak pernah sama sekali baca Quran. Na'udzubillah. Kau punya hati apa kau tidak baca Quran dalam 1 hari? Kalau boleh saya kasih amalan minimal, mohon minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dan membaca Quran. Itu sudah minimal. Kalau tidak ada target khatam, minimal mulai harimu baca Quran. Seberapa pun dapat 5 ayat, 10 ayat, 1 halaman. Saya belajar dari guru saya. Dimanapun saya masuk, masjid, musalla, pustakaan, sekolah, saya suka cari Quran. Buka Quran, baca 1 ayat, saya khatam, tutup. Masuk masjid dalam perjalanan safari, mampir ke salah satu musalla, mau salat atau mau ambil wudu atau mau ke kamar mandi, saya tetap ambil Al-Quran. Buka 1 ayat terus tutup. Kenapa? Kata guru saya,
untuk berbanyak saksi Al-Quran di bumi untuk kita. Karena setiap ayat yang kita baca dan berbagai mushaf dan berbagai Quran di mana-mana, semuanya bakal jadi saksi untuk kita. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Sekali lagi, kalau tidak bisa baca, tolong tingkatkan simak, dengar. Kalau boleh saya usulkan, tutupi harimu dengan baca surat Tabarak Al-Mulk atau simak surat Tabarak Al-Mulk. Seandainya malam itu meninggal dunia, sudah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Selamat dari siksa kubur, cuma 30 ayat. Kalau saya baca dengan bacaan standar 4-5 menit selesai surat Tabarak. Tapi subhanallah, hadiah besar, selamat dari siksa kubur.